Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Satriani dengan jurusan PGSD semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor NPM 0319011022. Jadi di sini saya akan membahas tentang kinematika dan dinamika, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, hukum-hukum Newton tentang gerak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran materi selanjutnya tentang GLB dan GLBB, hukum-hukum Newton tentang gerak, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kinematika dan apa itu dinamika. Jadi, secara definisi, kinematika ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab terjadinya gerak benda tersebut, sehingga yang menjadi pokok pembahasan di kinematika seperti kecepatan, percepatan, dan laju benda. Sedangkan dinamika ini merupakan cabang ilmu fisika yang membahas gerak benda dengan memperhitungkan penyebab terjadinya gerak benda tersebut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu kinematika dan apa itu dinamika. Sekarang kita masuk ke materi tentang gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap pada kehidupan sehari-hari. Gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya adalah sama dengan 0, sehingga dapat ditulis sebagai berikut: P sama dengan konstan dan A sama dengan 0. Nah, di bawah ini ada gambar grafik. Nanti teman-teman bisa memperhatikan grafik tersebut. Jadi persamaan GLB dapat dinyatakan dengan perubahan posisi delta X per satuan perubahan waktu delta T. Secara matematis, persamaan GLB ditulis sebagai berikut. Ini teman-teman, di samping ini ada gambar tentang rumus persamaan GLB. Teman-teman bisa memperhatikan rumus tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi gerak lurus berubah beraturan ini atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil di lintasan lurus yang mengalami kecepatan yang dipercepat yang konstan saat akan menyusul kendaraan lain, atau saat mobil mengalami kecepatan diperlambat yang konstan, kecepatan diperlambat yang konstan saat mobil hendak berhenti, karena GLBB ini memiliki kecepatan yang tidak konstan dan percepatan yang konstan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut: P tidak sama dengan konstan dan A sama dengan konstan. Grafik di bawah ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB dipercepat A dan GLBB diperlambat B. Nanti teman-teman bisa memperhatikan grafik di bawah ini. Jadi persamaan GLBB sendiri dapat dinyatakan di bawah ini. Pemilihan tanda positif dan negatif bergantung pada keadaan percepatan. Dipercepat positif atau percepatan diperlambat atau minus. Nah, di bawah ini ada rumus GLBB, teman-teman bisa memperhatikannya. Oke. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu GLB dan apa itu GLBB. Sekarang kita lanjut ke hukum gerak Newton. Jadi hukum gerak Newton ini ada 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. Hukum pertama itu
Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersal. Yang kedua, hukum kedua, sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M, atau F sama dengan MA. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dan momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Yang ketiga ada hukum ketiga, gaya aksi dari reaksi. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar F kepada benda A. F dan F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan F adalah reaksinya. Nah, ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Jadi itu saja yang bisa saya saya jelaskan tentang materi kinematika dan dinamika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.